Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Aulia Rahma dengan NIM C14012111047, Departemen Budidaya Perairan Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat peta indeks lahan field trip mata kuliah Engineering Aquaculture. Berikut tutorialnya. Aplikasi yang digunakan yaitu ArcGIS dan Google Earth. Langkah pertama, kita masuk ke Google Earth terlebih dahulu, lalu kita search lokasi lahan field tripnya, yaitu Kebun Percobaan Louis Koppel. Kemudian di search, nah, ini adalah merupakan lahan field trip mata kuliah Engineering Aquaculture kemarin. Sebelumnya pastikan aplikasi Google Earth kalian bagian terrain sudah terchecklist. Kemudian pada bagian tools, option, nah kita pilih yang Universal Transverse Mercator. Klik OK. Dan ubah view-nya reset tilt and compass agar terlihat tampak dari atas. Kemudian di sini kita akan membuat place mark di keempat titik. Caranya adalah klik place mark. Oke. Lalu jangan lupa diberi nama pada setiap titiknya. Ini untuk titik pertama place mark-nya, kemudian kita membuat titik kedua dan seterusnya. Kemudian setelah keempat titik place mark terbuat, selanjutnya adalah klik kanan pada setiap titik, lalu kita akan mencatat titik koordinat X dan Y pada masing-masing titik. Oke, diketik di note easting untuk titik koordinat X dan northing untuk koordinat Y.
Selanjutnya adalah kita akan save gambarnya. Caranya adalah kita hilangkan dulu titik place marknya, ubah dulu tampilannya ke till and compass, lalu kita unchecklist titik place marknya, maka kemudian akan hilang. Selanjutnya kita akan save image. Caranya ada file, kemudian save image. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan menghilangkan matte option-nya dengan cara unchecklist semua bagian pada matte option. Lalu ubah resolusinya menjadi maksimum dan save image. Data-data yang tersimpan dari Google Earth dibuat dalam satu folder karena akan diinput ke aplikasi ArcGIS. Oke, diberi nama base map. Dan ubah formatnya menjadi PNG. Setelah tersimpan, kita beralih ke aplikasi ArcGIS-nya, yaitu di ArcMap. Di sini kita akan menginput gambar yang telah tersimpan tadi. Caranya adalah klik Add Data. Lalu connect to folder untuk memasukkan foldernya. Dan ini adalah folder engineering tadi. Kita klik aja base map, kemudian add. Maka akan muncul seperti ini. Sebelum lanjut ke step selanjutnya, pastikan di aplikasi ArcGIS ini kalian sudah menambahkan tools seperti Advanced Editing, kemudian Draw, Editor, Georeferencing, dan Layout. Caranya adalah dengan klik kanan pada bagian atas. Oke, sudah muncul di atas. Lalu di sini kita akan membuat 4 titik sesuai dengan titik place mark yang telah dibuat di Google Earth. Caranya adalah kita munculkan kembali titik place marknya dengan cara di checklist. Oke. Dan kita mainkan zoom pada mouse untuk memperjelas titiknya. Oke, sesuaikan titik koordinatnya. Klik satu kali, lalu klik kanan dan input titik koordinat X dan Y-nya sesuai dengan yang ada di note. Oke, setelah terinput maka akan muncul tampilan seperti ini. Caranya adalah klik gambar globe untuk mengembalikan gambar yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat titik kedua, ketiga, dan keempat. Caranya adalah sama. Sesuaikan titiknya.
Lalu klik kiri 1 kali, kemudian klik kanan, input titik X dan Y-nya sesuai di note. Jika keempat titik sudah terbuat, kita bisa melihat apakah hasilnya miring atau tidak begitu miring. Jadi di sini hasil tanda plus yang berwarna merah adalah hasil pemberian titik secara manual, dan plus yang berwarna hijau adalah titik koordinat sebenarnya sesuai di Google Earth. Oke, selanjutnya kita akan menginput data lahan titik koordinat lahan pertama dan lahan kedua hasil pengukuran field trip kemarin. Caranya adalah klik add data, lalu kita cari lahan pertama, kemudian klik dan masukkan sheet-nya. Klik add, lalu akan muncul di bagian sebelah kiri. Oke, kita nambahkan lagi untuk lahan keduanya. Nah, jika sudah muncul di sebelah kiri, kita klik kanan pada datanya, kemudian display XY data, lalu klik edit, klik projected coordinate system, lalu kita cari bagian UTM, WGS 1984 dan shorten. Di sini kita cari zona 48S sesuai dengan zona lahan field tripnya. Oke. Maka akan muncul titiknya. Di sini kita akan mengubah simbol titiknya. Caranya adalah klik simbolnya, kemudian kita bisa ubah warnanya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan nama titiknya. Caranya adalah klik kanan, properties, lalu ke bagian general kita beri judul titiknya, titik koordinat lahan field trip. Oke, selanjutnya klik labels, lalu klik simbol, pilih tipe
abjad untuk penamaan titik koordinatnya dan sesuaikan ukuran hurufnya. Jika sudah, klik OK. Lalu jangan lupa dicentang bagian label features. Klik OK, maka akan muncul nama-nama titiknya. Lakukan hal yang sama ke data lahan kedua. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghilangkan keempat titik yang sudah dibuat tadi agar hanya tersisa titik koordinat lahan 1 dan lahan 2. Caranya adalah klik georeferencing, kemudian update georeferencing, dan keempat titiknya akan hilang. Oke, setelah selesai, kita akan capture bagian lahan field tripnya. Caranya adalah kita akan ubah size ukurannya dulu ke A4. Klik file, kemudian print and page, ubah ke A4 dan landscape. Klik OK. Lalu kita crop dengan menggunakan fitur zoom ini. Di crop disesuaikan ukurannya. Lalu kita pindah view-nya ke layout view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Disesuaikan posisinya dengan cara perbesar atau diperkecil. Jika sudah, kita klik kanan pada gambarnya, kemudian Properties. Kita akan membuat grid, New Grid, kemudian ubah ke Measure, Next, Labels Only, Next. Oke, di sini aman, Next, Next, Finish, dan oke. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bingkai di dalam kotak. Caranya adalah kita menggunakan tools drawing, pilih rectangle, kemudian kita bikin kotak di dalam. Edit dengan cara klik kanan, kemudian Properties, kemudian kita ubah colornya menjadi no color dan outline-nya menjadi warna hitam. Oke, jika sudah, kita akan membuat garis untuk membatasinya. Caranya adalah pilih tools
drawing, kemudian klik line, dan kita tarik dari atas ke bawah. Jika sudah, klik satu kali kemudian double klik. Lalu kita dapat melanjutkan untuk membuat garis selanjutnya. Di sini kita akan membuat garis horizontal untuk pembatas skop. Oke, double klik. Nah, selanjutnya kita akan memberikan teks. Caranya adalah klik simbol abjad. Lalu kita masukkan teksnya sesuai yang sudah saya buat di note. Jika sudah, kita akan menambahkan logo untuk kopnya. Caranya adalah kita copy dari PowerPoint. Jadi kita input gambarnya dulu ke PowerPoint agar bisa di copy paste di ArcGIS. Oke, tinggal di copy aja. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat teks selanjutnya dengan cara copy teks yang ada. Bisa copy dengan teks yang ada, lalu kita ganti teksnya, paste, kemudian oke. Lakukan hal yang sama seperti membuat teks dengan cara copy garisnya, kemudian paste. Oke, cara ini berguna agar kita tidak membuat garis ulang. Selanjutnya kita akan menambahkan kompas. Caranya adalah klik insert, kemudian north arrow, dan kalian bisa pilih simbol kompas sesuai keinginan. Selanjutnya copy teksnya lagi untuk membuat teks selanjutnya, yaitu keterangan skala, untuk keterangan skala. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan skala, scale text terlebih dahulu. Caranya adalah klik insert, kemudian pilih scale text, pilih absolute, kemudian properties kita ubah ke centimeters dan meters. Setelah diubah, kita klik absolute kembali, lalu oke, dan kita uncheck list di bagian sini, kemudian klik OK. Di sini sudah muncul skalanya, namun saya akan mengubah ke 300 caranya. Oke, caranya tinggal diubah saja di bagian sini, 1:300.
Selanjutnya kita akan menambahkan scale bar. Caranya sama, klik bagian insert, kemudian scale bar, pilih scale barnya. Oke, kemudian klik properties untuk mengubah ke meter satuannya. Oke, di sini bagian skala sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Cara menambahkan legenda adalah klik insert, kemudian pilih legend, dan kita inputkan dua data lahan yang sudah tadi diinput. Oh ya, di sini kita belum memberi judul untuk data lahan kedua. Kemudian kita edit dulu, klik kanan, properties. Di bagian general kita berikan judul data lahan kedua, titik koordinat data lahan kedua. Selanjutnya kita akan menghilangkan base map. Caranya adalah pindahkan ke sebelah kiri agar hanya tersisa dua data untuk diinput ke legenda. Oke, setelah jadi kita sesuaikan. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat peta indeks. Di sini kita akan input gambar peta tampak dari jauh. Kita kembali ke Google Earth dan kita akan mengambil atau mengcapture petanya. Kita hilangkan dulu titik place marknya. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, setelah itu kita klik Windows Shift S. Tujuannya adalah untuk mengcapture hanya pada bagian tertentu. Oke, kira-kira dibuat kotak seperti ini cukup. Setelah tercapture, kita buka Paint Tools untuk mengcopy gambarnya. Lalu nantinya akan di save as agar bisa di copy ke ArcGIS. Di save as di folder engineering tadi. Lalu jangan lupa kita beri nama peta indeks dan ubah formatnya ke PNG. Oke, selanjutnya kita langsung kopas dan masukkan peta indeksnya, sesuaikan ukurannya.
Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat keterangan sumber peta indeksnya. Oke, terakhir kita buat keterangan pembuat peta indeksnya. Kita bisa isi dengan kata-kata ini. Oke, jadi ini hasil peta lahan field trip engineering aquaculture. Selanjutnya kita akan export menjadi gambar. Caranya adalah klik file, kemudian export map. Lalu kita simpan di folder. Oke, kita simpan dengan format PNG. Jika sudah tersimpan, kita bisa mengeceknya di folder apakah sudah tersimpan. Oke. Kita buka. Dan ini hasilnya.